Baik, selamat pagi menjelang siang, Ibu Lela Purnamasari SEMM. Perkenalkan, saya Rahmat Trisna Ramadan dari S1 Manajemen Sumber Daya Manusia Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester tentang analisis SWOT pada PT Aset Indonesia Tbk. NIM saya adalah 17.056.20092. Lanjut saja. Saya akan menjelaskan profil singkat dari PT Aset Indonesia Tbk. PT Aset Indonesia Tbk yang memiliki kode di Bursa Efek Indonesia seperti berikut, yaitu ACST, adalah perusahaan jasa konstruksi terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1995 hingga saat ini, Aset telah menempa keahlian khususnya dalam bidang fondasi dan pembongkaran bangunan. Kini, Aset merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan ternama di Indonesia, yakni adalah PT Astra International Tbk, dan diakuisisi oleh anak perusahaannya, yakni PT United Tractors Tbk. Aset sendiri memiliki visi menjadi perusahaan konstruksi swasta terintegrasi terbaik di Indonesia demi kesuksesan para pemangku kepentingan. Kemudian memiliki misi selalu memberikan nilai tambah dan berperan signifikan untuk kepentingan dan kepuasan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Menjadi mitra utama dalam bisnis konstruksi, mendorong kinerja terbaik dari karyawan, penggunaan teknologi, dan kualitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan terlindungi, serta menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dalam perkembangan ekonomi, masyarakat, keselamatan kerja, dan lingkungan. Prinsip perusahaan yakni ada dua. Pertama, ada keselamatan kerja. Prinsip pertama ini adalah eh, pekerja tidak pernah luput dari pengawasan perusahaan. Perusahaan tersebut juga percaya bahwa menghasilkan konstruksi berkualitas premium juga harus didukung dengan budaya keselamatan kerja tanpa kecelakaan. Dan kedua adalah kualitas. Aset selalu mengedepankan kinerja dengan kualitas yang sangat tinggi untuk para pelanggan atau klien-kliennya. Dengan implementasi prinsip ini, kami telah berhasil menyelesaikan beragam konstruksi premium dan ikonik di seluruh penjuru Indonesia. Berikut anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Aset Indonesia. Yang pertama ada PT Inotech System, kemudian kedua ada PT Sakindo Machinery, yang ketiga ada PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo, yang keempat ada PT ATMC Pump Services, yang kelima ada Binkai atau bisa kepanjangan adalah PT Binkai Kindenko Engineering Indonesia, yang keenam ada Aset Fondasi atau API. Langsung saja kepada pembahasan uh, utama kita, yakni menganalisis SWOT dari profil perusahaan PT Aset Indonesia. Saya akan membahas tentang strength atau kekuatan dari PT Aset Indonesia Tbk ini. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1995, keahlian khusus yang dibidangi oleh PT Aset adalah bidang fondasi dan pembongkaran bangunan atau struktur atas. Juga termasuk keberhasilan dalam menangani proyek-proyek prestisius mencerminkan tingginya kemampuan teknis dalam manajerial perusahaan. Sebagai bagian dari PT Astra International, melalui PT United Tractors, Aset dapat memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Contoh, semisal PT Aset sedang membangun suatu proyek, maka secara untuk pengadaan barang di konstruksi, sebagai perusahaan yang sudah diakuisisi oleh perusahaan United Tractors, maka PT Aset ini akan termudahkan dalam pengadaan barang tersebut. Kemudian Aset terus berinovasi dalam bidang pembangunan dengan fokus pada kualitas, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu penyelesaian proyek. Karya-karya yang berkualitas tinggi dan dihasilkan memperkuat reputasi Aset di pasar kita. Hubungan pelanggan. Nah, Aset memiliki hubungan kerjasama erat dengan pelanggan dan
membangun rasa percaya melalui kinerja yang baik. Pada saat ini, Aset sudah sedang mengerjakan 10 proyek yang sedang berjalan. Ada salah satunya yakni sedang membangun banyak infrastruktur di NTB atau PT Aman Mineral, dan di sana kita menggunakan standar yang tinggi gitu. Nah, dengan kekuatan yang kita miliki, ternyata banyak perusahaan-perusahaan besar lainnya yang melirik dan menggunakan jasa konstruksi kita. Seperti itu. Saya lanjut lagi ke slide selanjutnya, yakni tentang weakness, kelemahan. Ini salah satunya adalah ketergantungan aset pada industri konstruksi membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan regulasi di sektor tersebut. Tergantung pada PT Astra Internasional, kemudian ketergantungan pada PT Astra Internasional tidak dapat membawa resiko jika terjadi perubahan strategis atau kondisi finansial dalam kelompok tersebut. Jadi dalam artian, PT Aset ini masih menggantungkan segala banyak pencapupnya itu dengan sistematis dari Astra secara umum itu, karena kan kita mengikuti standar Astra. That's why makanya banyak praktik-praktik kerjaan di lapangan ya, ketika dari pusatnya ada perubahan tertentu, maka kita pun akan ikut dipengaruhinya atau ikut terpengaruh, maaf. Dan kemudian yang terakhir ini dalam weakness, industri konstruksi seringkali dihadapkan pada resiko proyek seperti keterlambatan, biaya tambahan, atau masalah teknis yang dapat mempengaruhi profitabilitas aset. Slide selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya akan membahas opportunities, arti peluang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di Indonesia, peluang untuk proyek konstruksi baru dan berkembang semakin terbuka. Dan ini memang dihadapi oleh perusahaan kita. Saat ini kita sedang memperluas banyak proyek di mana-mana. Jika memang ada keperluan untuk pembangunan fondasi, kita akan kejar ke sana. Kemudian juga aset dapat mempertimbangkan diversifikasi layanan konstruksi untuk mengurangi ketergantungan pada segmen fondasi dan pembongkaran. Kemudian teknologi dan inovasi. Mengadopsi teknologi konstruksi terbaru dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing aset. Secara mudah yang bisa saya jabarkan adalah pada saat ini pemerintah itu sangat gencar-gencar dalam pembangunan di berbagai sektor, terutama dalam sektor pembangunan berkelanjutan. Seperti kita bisa ketahui lah ya, bahwa Presiden Jokowi sudah mengesahkan UU Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Kalimantan. Nah, itu kan nanti di sekitarnya, sekitar pemerintahan, itu kan kita memerlukan banyak sekali penunjang eh, kebutuhan ibu kota negara. That's why makanya peluang terbesar pada saat ini dan ke depannya itu sangat terbuka untuk perusahaan kita. Seperti itu. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini yang terakhir ada threats atau ancaman yang bisa saya jabarkan pada saat kali ini adalah fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi permintaan proyek konstruksi. Tentunya kita mengikuti pasar ya. Kemudian persaingan di industri konstruksi bisa sangat ketat, terutama dengan adanya perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan lokal. That's why ini juga masih apa namanya, jadi bahan pertimbangan kita, jadi bahan suatu uh, warning bagi kita dan semangat juga bagi perusahaan untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki gitu. Karena persaingan ini sangat-sangat ketat dalam bidang jasa konstruksi. Seperti ada Waskita, ada perusahaan-perusahaan adikarya, itu kan perusahaan-perusahaan BUMN, sedangkan kita kan perusahaan swasta yang notabene mengikuti apa namanya, standar internasional seperti itu. Dan persaingan dengan perusahaan besar, besar itu tidaklah mudah. Saya akan lanjut lagi. Perubahan regulasi terkait lingkungan dan keselamatan kerja dapat meningkatkan biaya operasional dan memerlukan penyesuaian dalam proses proses konstruksi. Nah, ini kemudian saya akan membahas yang terakhir adalah risiko proyek. Risiko proyek seperti keterlambatan atau masalah teknis tetap menjadi ancaman yang perlu dikelola. Next, ada rekomendasi untuk
PT Aset Indonesia melakukan diversifikasi layanan untuk mengurangi ketergantungan pada segmen fondasi dan pembongkaran, terus meningkatkan efisiensi operasional dan mengadopsi teknologi konstruksi terbaru, memantau dengan cermat perubahan regulasi dan memastikan kepatuhan membangun kemitraan strategis dan kerjasama yang dapat lolos peluang proyek. Yang terakhir, mengelola risiko proyek dengan hati-hati melalui perencanaan yang matang dan manajemen proyek yang efektif. Demikian yang bisa saya jabarkan atas analisis SWOT dari PT Aset Indonesia Tbk untuk memenuhi ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.